1 tahun menuju pesta demokrasi, pemilu serentak 2024, berbagai dinamika politik mulai mengemuka. Yang terbaru mengenai isu penataan ulang daerah pemilihan, calon anggota legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Persoalan penataan ulang dapil ini berawal dari keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 80 tanggal 20 Desember 2022. Dalam putusan itu, Komisi Pemilihan Umum mendapat wewenang untuk menata alokasi kursi dan dapil DPR dan DPRD Provinsi. Pada 3 pemilu sebelumnya, penataan dapil diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara KPU hanya berwenang mengatur dapil untuk DPRD tingkat kota dan kabupaten. Namun, cara penataan dapil itu dinilai kurang berimbang, sebab DPR merupakan peserta pemilu itu sendiri. Isu penataan ulang dapil turut dibahas dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama KPU pada 11 Januari 2023. Di akhir rapat, KPU dan Komisi 2 sepakat menggunakan format lama dalam alokasi kursi dan desain pemilihan daerah. Tudingan kepada DPR pun bermunculan karena dianggap melakukan intervensi atas perubahan sikap KPU. Anggota Komisi 2 DPR RI, Ihsan Yunus, menepis tudingan atas intervensi Komisi 2 kepada KPU. Ia mengatakan kesimpulan rapat mengenai penataan dapil adalah dinamika politik yang normal terjadi. Terlebih, menata ulang dapil adalah pekerjaan yang cukup menguras waktu dan biaya, sehingga tidak efisien apabila dilakukan dalam jarak waktu 1 tahun menjelang pemilu. Kembali lagi melihat putusan MK, sebetulnya kan putusan itu MK itu memberikan kewenangan, ya. Jadi tidak mengharuskan KPU untuk kemudian menata ulang dapil. Nah, kemarin kita bahas masalah ini dan kita menemukan bahwa yang mana yang lebih baik, yang mana yang lebih banyak manfaatnya dan lebih sedikit mudorotnya gitu ya. Karena kalau misalnya dapil DPR ini kemudian pertama kalau mau ditata ulang semua, itu pasti memerlukan waktu yang cukup lama. Perdebatan yang sengit, kemudian ada perselisihan, pasti tarik-menarik lah. Kami prediksi mungkin bisa 6 bulan, bisa 8 bulan. Ya, karena ketika dibuka keran ini banyak kepentingan masuk. Bergulirnya isu tata ulang dapil ini merupakan buntut dari inisiasi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem yang mengajukan uji materi terkait regulasi pemilu. Alasannya karena ada provinsi di mana 1 anggota DPR mewakili penduduk yang sangat banyak, sementara di wilayah lain anggota DPR mewakili penduduk dalam jumlah yang jauh lebih sedikit. Menyikapi hal itu, anggota Komisi 2 DPR RI Difriyadi mengatakan, setiap kendala dalam tahapan pemilu harus dikawal agar berjalan sesuai mekanisme. Penetapan dapil untuk DPR RI dan DPRD Provinsi harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sementara dapil untuk Daerah Otonomi Baru Papua akan mengikuti Perpu Nomor 1 tentang Pemilu. Saya kira itu sudah pemerintah dan KPU sudah menyiapkan semua tentang penataan dapil, khususnya daerah-daerah baru, daerah otonomi baru. Dan itu bagian daripada Perpu tentang pemilu kemarin. Saya kira clear untuk penataan dapil wilayah daerah otonomi baru karena memang itu kebutuhan kita. Saya kira kendala pasti ada, tapi persoalannya memang kemauan para penyelenggara pemilu, khususnya KPU, Bawaslu dan pemerintah, dan kita Komisi 2, itu akan backup terus agar mekanisme pemilunya berlangsung dengan baik dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah disusun bersama. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, penataan dapil harus melalui komunikasi antara KPU dan partai. Menurutnya, menata dapil memang perlu didiskusikan menyusul jumlah penduduk serta kabupaten kota yang terus bertambah. Kemudian untuk DPRD 2 itu masih akan dibicarakan dan diatur lagi karena menurut teman-teman KPU itu adalah hal yang perlu ditata. Karena sekarang ini dengan jumlah penduduk yang bertambah lalu kemudian provinsi atau kabupaten kota yang bertambah itu menyebabkan kebutuhan perubahan-perubahan dapil. Nah ini sesuai dengan keputusan MK, yaitu kita akan serahkan kepada KPU tapi kemudian akan juga dibahas bersama-sama. Jadi kan itu nggak mutlak semua itu kemudian nggak dirubah kan gitu. Seiring dengan bertambahnya provinsi di Papua, jumlah daerah pemilihan di Indonesia kini bertambah dari 80 menjadi 84, di mana Jawa Barat dan Jawa Timur menjadi provinsi dengan dapil terbanyak, berjumlah masing-masing 11 dapil. Kursi di DPR untuk periode 2024-2029 pun bertambah dari 575 menjadi 580. Oleh karena itu,
dinamika politik utak-atik dapil perlu pertimbangan matang sehingga tidak terjadi ketimpangan dan syarat kepentingan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.